Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita masuk di perkuliahan akuntansi biaya untuk pertemuan yang ke-11 ya. Topik kita hari ini adalah mengenai alokasi biaya bersama untuk produk gabungan dan produk sampingan. Jadi materi ini masih kelanjutan dari materi minggu lalu. Baik, akan kita lanjutkan ya. Produk bersama ya. Jadi ada 3 istilah mengenai produk di sini. Yang pertama yaitu produk bersama atau joint product. Joint product adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersama-sama dengan menggunakan satu macam atau beberapa macam bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang sama, pemasukan atau input tersebut tidak dapat diikuti jejaknya pada setiap macam produk tersebut. Ini mengenai produk bersama. Kemudian ada istilah produk sampingan atau byproduct. Yang dimaksud dengan produk sampingan di sini adalah satu atau beberapa produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara bersamaan dengan produk yang mempunyai nilai yang lebih besar. Lazimnya dikenal sebagai produk utama atau main product ya. Kemudian ada istilah lain yaitu sisa bahan atau scrap. Nah, sisa bahan di sini adalah sisa bahan material yang tidak dapat dihindari dalam proses pengolahan produk ya. Jadi untuk produk bersama dan sampingan ini ada 3 istilah. Oke, kita lanjut ya. Lalu bagaimana dengan biaya produksi yang diserap oleh produk bersama? Jadi biaya produksi yang diserap oleh produk bersama ini meliputi ada biaya bersama dan ada juga biaya yang dipisahkan. Nah, biaya bersama atau joint cost di sini adalah biaya dari satu proses yang terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang menghasilkan banyak produk secara simultan. Nah, biaya-biaya ini tidak dapat diikuti jejaknya pada macam produk tertentu. Kemudian ada biaya yang dapat dipisahkan atau variable cost. Ini maksudnya adalah biaya yang dapat dibagikan kepada produk individual, yaitu saat proses produksi mencapai titik pemecahan atau split off point, yaitu satu titik waktu dalam proses saat produk dapat diidentifikasi secara terpisah. Ini berkaitan dengan biaya produksi. Nah, kemudian untuk produk bersama ya, produk bersama atau joint product ini mempunyai nilai penjualan yang relatif tinggi dan tidak dapat diidentifikasi terpisah sebagai produk individual sampai titik pemecahannya tadi. Nah, jadi produk ini merupakan tujuan utama dari proses produk, jadi merupakan produk utamanya gitu. Nah, kemudian jika suatu proses tunggal hanya menghasilkan satu produk dengan nilai penjualan lebih tinggi, maka produk tersebut merupakan produk utama. Nah, kalau produk sampingan itu mempunyai nilai penjualan yang rendah dibandingkan dengan nilai penjualan produk utama atau produk bersama. Nah, kalau sisa bahan itu mempunyai nilai penjualan yang paling kecil dan kadang seringkali nihil ya perbandingannya. Nah, bagaimana dengan akuntansi produk bersamanya ya? Nah, untuk mengetahui kontribusi masing-masing produk bersama terhadap seluruh penghasilan perusahaan, maka perlu dihitung seteliti mungkin bagian dari seluruh biaya produksi yang dibebankan kepada masing-masing produk bersama. Tujuannya apa dari alokasi joint cost pada produk individual ini? Yang pertama yaitu perhitungan harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan untuk laporan keuangan ekstern dan laporan pada instansi perpajakan. Nah, yang kedua, perhitungan harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan untuk pelaporan keuangan intern.
Laporan tersebut dipakai dalam analisis profitabilitas divisi saat menentukan kompensasi untuk manajer divisi. Yang ketiga yaitu penggalian kembali biaya berdasarkan kontrak hanya jika sebagian dari produk dijual atau dikirimkan kepada satu konsumen. Yang keempat, perhitungan penyelesaian asuransi kalau klaim kerusakan dibuat oleh bisnis dengan joint product, main product, atau by product didasarkan kepada informasi biaya. Yang kelima, regulasi tarif saat satu atau lebih produk atau jasa yang diproduksi bersama menjadi subjek regulasi harga. Ya. Kemudian biaya bersama ini bisa dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari 4 metode di bawah ini. Jadi metode yang bisa dipakai itu ada metode nilai jual relatif, ada metode satuan fisik, ada metode rata-rata biaya persatuan, ada metode rata-rata pertumbuhan. Nah, untuk metode nilai jual relatif, dasar pemikiran metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk itu merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Jika salah satu produk terjual lebih tinggi dari produk yang lain, hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk produk tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan produk lain. Nah, kita lihat contoh ya. PT Nikita mengeluarkan biaya bersama sebesar 9 juta rupiah. Produk bersama yang dihasilkan adalah sabun Ayu, sabun Anita, dan sabun cuci. Perusahaan tersebut memproduksi sabun Ayu sejumlah 30.000 unit dengan harga jual Rp200. Sabun Anita sejumlah 40.000 unit dengan harga jual Rp150. Sabun cuci sebanyak 20.000 unit dengan harga jual Rp150. Dengan tidak mempertimbangkan adanya produk sampingan. Atau dalam hal ini dianggap tidak ada. Dan tidak ada biaya terpisah, variable cost-nya. Pertanyaannya, hitunglah alokasi biaya bersama dengan metode jual relatif. Kita lihat penyelesaiannya ya. Pertama, kita hitung dulu nilai jual relatifnya dari ketiga produk tadi. Ada sabun Ayu, sabun Anita, dan sabun cuci. Sabun Ayu, ya. Jadi ini sabun Ayu ya. Kita lihat nih ya, ini tabel perhitungannya. Dari masing-masing jenis produk, kita cari dulu nilai jualnya. Harga jual unit produk kalikan. Harga jual Rp200 kali 30.000 ketemu 6 juta rupiah. Sabun Anita Rp150 kali 40.000 ketemu 6 juta rupiah. Sabun cuci Rp150 ketemu kali 20.000 ketemu 3 juta rupiah. Total nilai jualnya itu 15 juta rupiah. Nah, kemudian kita cari perhitungan nilai jual relatifnya. Ya, kita bandingkan tadi ya. 6 juta dibagi 15 juta rupiah kali 100%, ketemu 40%. Sabun Anita 6 juta rupiah dibagi 15 juta dikali 100%, ketemu 40%. Sabun cuci 3 juta rupiah dibagi 15 juta rupiah kali 100%, ketemu 20%. Sudah ketemu nilai jual relatifnya, maka bisa kita cari alokasi biaya bersamanya. Sabun Ayu 40% dikali 9 juta ketemu 3.600.000. Sabun Anita 40% dikali 9 juta ketemu 3.600.000 rupiah. Sabun cuci 20% kali 9 juta ketemu 1.800.000 rupiah. Ini kita pindahkan ini ke dalam tabel tadi ya, ketemu alokasi biaya bersama. Tidak ditotalkan itu totalnya sama 9 juta rupiah. Ya, seperti ini ya.
Baik, demikian penjelasan materi kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan melalui poster ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.